bacaan Al-Quran itu sampai enggak ke mayit, maka hati kita tidak akan pernah sakit. Makanya tanda hati kita itu sakit, tidak suka, debat apapun tidak akan bisa menyembuhkan dia. Mau bertanya Ustadz, apakah benar waktu zaman Abu Bakar jadi khalifah, beliau sholat tahajud sehabis Isya dan tengah malam? Beliau selalu berkeliling kampung untuk memberi makanan orang miskin. Abu Bakar, Ustaz. Nah, apakah ini benar, dan mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, Abu Bakar itu membiasakan seperti yang dibiasakan oleh Abu Hurairah, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Karena alasan-alasan banyak tadi. Meskipun begitu bukan berarti Abu Bakar tidak pernah sama sekali sholat malam di akhir malam, pernah. Rasulullah SAW mendapati Abu Bakar sholatnya malam, lirih sekali bacaannya. Umar kencang sekali, ingin membangunkan tidur. Ini munajat kepada Allah. Maka kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Wahai Umar, tekan, pelankan sedikit suaramu. Sedang-sedang saja. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Khufiyah itu cukup kita baca, dengar kita sendiri. Itu khufiyah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita buka kembali melalui pesan singkat Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ana tanya, apakah kalau ada orang meninggal kita kirim Al-Fatihah, itu ada hadisnya tidak Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang benar, orang mati itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Usaha dia saat dia meninggal dunia diantaranya adalah wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu adalah dari hasil usahamu. Dan termasuk juga Rasulullah katakan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua usahanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Sedekah jariyah yaitu barangnya tetap pahalanya ngalir, yang tidak lain adalah wakaf. Terus kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada umat. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kita lebih fokus pada ini, atau pada hadis Rasulullah SAW termasuk 10 yang kembali kepada anak Adam. Diantaranya adalah au nahrin ajroh, ya, sumur yang digali, jembatan yang itu, jalan yang dia lempengkan, semuanya itu adalah wakaf jariyah, ya. Nah, kenapa sih kita itu lebih konsen dalam suatu hal-hal yang masih terjadi debatable, tidak lebih konsen kepada hal-hal yang sekarang ini bermanfaat nyata-nyata untuk setelah kematian, yaitu apalagi mengirimkan surat Al-Fatihah. Kita tidak ingkari ada perdebatan di antara para ulama, bacaan Al-Quran itu sampai enggak ke mayit. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sampai, kalau Imam Nawawi muridnya nyampe, Abu Hanifah, ya, dan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan juga nyampe. Intinya ada khilafiyah, bahkan Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Tahawiyahnya lebih menguatkan bahwa bacaan Al-Quran itu bisa nyampe kepada mayit. Tapi pertanyaannya, taksis hanya suratul Fatihah dan dikirim dengan cara-cara tertentu, itu yang tidak kita setujui. Itu yang ditolak oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu cara-cara ibadah yang kita pertanyakan, ada enggak contohnya, landasannya, kaedahnya dari Rasulullah SAW dan pengamalan sahabat ridwanullahi alaihim. Itu saja permasalahannya, ya. Wallahu a'lam.
Ya, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita buka melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Bapak Husni dari Jambi. Ya, silakan Jambi. Silakan dengan Ustadz langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan. Ini loh Pak, Pak Ustaz, saya mau menanyakan Ya. apa kira-kira kiat untuk meningkatkan motivasi iman dan ketaatan beribadah dalam beribadah yang kadang terasa agak kendor, awalnya semangat. Iya Bapak, silakan. Ada lagi Pak? Ya, terus beberapa minggu belakang ini kan saya alhamdulillah selalu menghadiri sholat subuh berjamaah di musala maupun di masjid. Iya. Tapi 2 minggu ini agak susah bangun pagi, bangun subuh. Gimana itu Pak Ustadz? Oh iya. Agar bisa Ya, itu semangat selalu bangun subuh dan istiqomah di dalam itu. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Terus kalau sholat berjamaah di musala sama di masjid gimana hukumnya Ustaz? Apa sama itu pahalanya? Oh iya. Iya. Cukup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Itu saja. Ya. Iya Bapak. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Perlu diketahui bahwa di dalam pemahaman akidah ahli sunnati wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, di sana ada kiat-kiat untuk menumbuhkan gairah keimanan kita yang akhirnya akan mencerminkan, menyorotkan kesemangatan untuk amal. Di antaranya sekian dari cara sekian untuk kita semangat adalah tadhkiratul maut, mengingat kematian. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Sehingga di sana Abu Ali At-Taqqaq mengatakan faedah di antara faedah mengingat kematian di antaranya adalah 1, tansyitul ibadah, menyemangati ibadah. Yang keduanya ta'jilut taubah, menyegerakan taubat. Dan yang ketiga adalah husulul qanaah, menghasilkan sikap qanaah. Nah, yang keduanya adalah tadabbur ayatillah, merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang syar'iyah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan kauniyah. Bila kita dekat dengan Al-Quran, maka hati kita tidak akan pernah sakit. Makanya tanda hati kita itu sakit, tidak suka dekat dengan Al-Quran, membahas Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Al-Quran adalah nyawa kehidupan, way of life, dasar daripada segala dasar, sumber dari segala sumber kekuatan, termasuk kekuatan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sifati Al-Quran itu dengan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Ya, coba lihat sifat Al-Quran adalah mau'izah, hudan wa rahmah wa shifa'. Makanya siapa yang tidak pernah sembuh dengan Al-Quran, maka obat apapun tidak akan bisa menyembuhkan dia. Permasalahan kita sekarang jauh dari Al-Quran yang telah diprediksi oleh Rasulullah, akhirnya direkam oleh Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, kata Allah, Rasul mengatakan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Qaumku telah menjadikan suatu Al-Quran yang dicampakkan, ditelantarkan. Penelantaran Al-Quran itu dalam bentuk tidak mau mempelajari, membacanya, mengajarkannya,
ya, menghafalkannya, mengimaninya, menerapkannya, itu pencampakan Al-Quran. Bahkan lebih dahsyat lagi di Indonesia ini, Al-Quran fungsinya cuma 5. Satu, untuk sumpah jabatan. Kemudian yang kedua, untuk musabaqah tilawatul Quran. Yang ketiga, hanya untuk cari ilmu perdukunan. Ya, siapa yang ingin naik bis nggak bayar, membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, 41 kali nggak napas. Nah, itu kan gitu. Kemudian yang keempatnya hanya untuk, ya maaf ya, hiasan dinding masjid, untuk acara-acara seremonial, masukin gedung baru, ruko, mau dagangan supaya laris. Ini tren yang terjadi, ya. Sallallahu alaihi. Itu fungsi-fungsi Al-Quran yang sekarang ini ada di masyarakat, ya. Ya, kalau nggak digunakan untuk cari ilmu kebal dan yang lainnya. Nah, yang terakhir tadi dikirim untuk orang mati. Jadi kita tidak mengingkari Al-Quran ini bermanfaat untuk orang mati dalam konteks pahala. Tapi yang kita ingkari adalah fungsi hidayah itu bukan untuk orang mati. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Lihat aja surat yang paling sering dibaca oleh orang pada saat kematian, Yasin. Di surat Yasin ada apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini memberikan peringatan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Hudan lil muttaqin. Masa iya sih orang mati kita bacakan ayat puasa supaya dia puasa, ayat sholat supaya dia sholat, kita bacakan ayatul dain supaya dia itu berutang piutang dengan baik, kita bacakan sekarang ini ayat-ayat meningkatkan keimanan, ketakwaan. Di kuburan sudah nggak butuh lagi supaya imannya kuat meningkat. Yang butuh imannya kuat, yang butuh imannya meningkat, itu orang yang hidup. Oke, sebetulnya masih banyak ya yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah halaqah zikir, menghadiri ilmu, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kan obat hati itu ada 5. Itu sebetulnya bukan nyanyiannya Sunan Bonang itu ya. Sunan Bonang nggak pernah nyanyian itu ya. Itu ucapan Ibrahim Al-Khawwas yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Adab Hamalatil Quran. Obat hati itu ada 5. Satu, baca Al-Quran direnungkan sekalian maknanya. Keduanya puasa, ya. Perut itu harus lapar, maksudnya puasa. Ketiga, zikir pada waktu malam, ya. Terus keempatnya yang qiyamul lail. Yang kelimanya adalah mujalasatus sholihin, duduk berteman dengan orang-orang soleh. Dan itu aja penumbuh keimanan kita. Lah kalau kita sekarang gabungnya sama orang-orang yang nggak suka sholat, suka mengeliminir sholat, ya kita malas sholat gitu. Tapi kalau kita bergabung orang yang suka berjamaah, masya Allah, dahsyat. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam.